Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Klek, suara kamar Kanina yang sudah terkunci dari dalam. Siapin baju ya, Nin. Mas mau mandi dulu. Gak enak, gerah, bau obat juga. Iya, beberapa saat kemudian. Nin, panggil Gara dari kamar mandi. Iya, buru-buru Kanina mendekat. Takut Altar bangun. Bayi itu kini sudah aman karena box bayi sudah dipindah ke kamar mereka. Sebelumnya box bayi itu ada di ruang tengah. Samponya habis, tolong ambilin yang baru. Kanina nampak berpikir, perasaan saat ia mandi tadi sore isinya bahkan masih separuh lebih. Apa tumpah? Pikir Kanina. Masih kok mas, tadi Kanina pakai masih banyak. Habis, jawab Gara cepat. Oh, sebentar. Kanina pun mengambil botol sampo baru di salah satu rak. Meskipun ia masih merasa aneh, padahal jelas-jelas tadi masih ada. Tok tok tok, klek. Kanina kaget saat Gara langsung menarik tangannya. Begitu pintu kamar mandi dibuka. Kanina sedang duduk di tepi ranjang, sembari menggosok rambutnya dengan handuk kecil. Malam-malam Gara membuatnya harus mandi lagi, sedangkan Gara, pria itu berbaring sembari merentangkan tangan. Udah selesai, sini rebahan di sini sama mas. Kanina dengan malu-malu meletakkan handuk kemudian naik ke atas ranjang. Ia mendekati Gara dengan rasa canggung yang membuncah. Sementara itu, setelah Kanina sudah dekat, Gara langsung meraih tubuh istrinya tersebut. Mendekapnya erat, seolah tidak mau jauh-jauh. 2 malam tidak tidur bersama, membuatnya ingin dekat-dekat dengan Kanina malam ini. Bagaimana kondisi gendis, mas? Tanya Kanina sembari memegang lengan Gara yang melingkar di atas perutnya. Besok mungkin sudah bisa pulang. Syukurlah. Mau ikut tidak? Besok mas jemput gendis. Apa boleh? Boleh lah, dia kan sekarang juga adik kamu, Nin. Tapi apa? Kanina mau bicara, tapi terlihat ragu. Bukan apa-apa. Besok ikut mas, Atar biar sama ibu dan Mbak Roh di rumah. Kita bentaran saja di rumah sakit, gak pakai lama. Ada stok ASI di kulkas kan? Ada mas. Bagus, jadi gak perlu khawatir nanti Altar lapar. Lagian gak bagus kalau diajak ke rumah sakit. Iya mas. Ya sudah, ayo tidur. Mas capek banget hari ini. Gara merapatkan pelukannya sembari memejamkan mata. Jakarta, rumah sakit. Di sebuah taman rumah sakit di tengah malam yang dingin, Alung duduk termenung seorang diri, ditemani kepulan asap yang mengelilinginya. Kesedihan jelas terlihat di wajah pria tersebut. Bagaimana tidak, sang mama sudah siuman, namun harus duduk di sebuah kursi roda. Ya, Mama Ami kena stroke. Sempat terjatuh di kamar mandi. Benturan di kepala sang mama membuatnya cedera. Mama Ami sangat murung, seperti kehilangan semangat hidup. Esok harinya, dengan sabar, Alung menyuapi sang mama. Ia beberapa hari ini tidak masuk kantor, lebih memilih mengurus sang mama, gantian dengan papanya. Sedangkan urusan kantor, ia menyerahkan semua urusan pada Pak Raffi, sekretarisnya. Makan lagi ya, Ma. Mama Ami menggeleng, mulutnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Sedih, Alung pun hanya memalingkan wajah, menyembunyikan rasa sedihnya. Ia pun berpikir keras bagaimana caranya agar bisa menemui Kanina dan anaknya. Ingin ia pertemukan dengan sang mama, siapa tahu bisa membantu mamanya cepat pulih. Itulah yang Alung pikirkan saat ini. Rumah Sakit Medika Persada. Gendis nampak sumringah ketika Gara muncul dari balik pintu. Ia begitu senang, apalagi sang kakak membawa sebuket bunga untuknya. Mas, panggilnya dengan senyum cerah. Perlahan senyum indah dan cerah itu memudar tatkala melihat sosok Kanina yang muncul dari balik tubuh tegap sang kakak. Sial, pekik Gendis dalam hati. Nina, Bu Sadewo terlihat sangat senang ketika melihat Kanina ikut datang bersama putranya. Ia memeluk Kanina, membuat Gendis tambah semakin cemburu melihat kedekatan menantu dan mertua tersebut.
Sudah beres semuanya, Mah? Tanya Gara sembari memberikan buket bunga untuk adiknya. Sudah, tinggal pulang. Ini tinggal nunggu kamu saja. Iya kan, Dis? Gendis hanya mengangguk. Ia malah sibuk memainkan bunga pemberian Gara dan sama sekali tidak menyapa Kanina, seakan menganggap sang kakak ipar tidak ada. Beberapa saat kemudian, karena semua administrasi sudah beres, mereka pun pulang. Sepanjang jalan, Gendis sama sekali tidak mau bicara, terlihat lebih murung karena harus menyaksikan sikap hangat Gara pada Kanina di kursi depan, sedangkan dirinya duduk di tengah dengan sang mama. Bete sih, harus jadi obat nyamuk. Tidak berhenti di situ. Gendis semakin panas tatkala sang kakak malah memilih merangkul pundak Kanina saat mereka masuk ke kediaman Kusuma. Padahal ia kan baru keluar dari rumah sakit. Harusnya sang kakak lebih perhatian pada dirinya. Kesal, Gendis langsung ke kamarnya dengan gusar. Gara melihat hal itu. Ia pikir paling juga Gendis marah perihal tamparan tempo hari. Tapi mau bagaimana lagi, rasanya ia kurang suka melihat istrinya terlalu dihina, apalagi oleh orang terdekat. Mungkin Gara juga sedang memberi pelajaran untuk Gendis. Karena bagaimanapun juga Kanina itu istrinya, jadi suka atau tidak adiknya itu harus menghargai. Toh Kanina tidak butuh disembah, cukup ajak bicara dan anggap dia ada. Sedangkan Gendis sejak di rumah sakit bahkan tidak menatap atau menyapa istrinya. Gara kan sedikit jengkel, takut bila nanti Kanina berkecil hati, merasa kurang diterima dalam keluarganya. Mah, Gara pulang dulu. Gendis juga sepertinya sudah baik-baik saja. Akhirnya ia memilih pamit daripada mengobrol dengan Gendis. Sadar atau tidak, Gara nyatanya memilih istri daripada adiknya sendiri. Iya, kasihan juga si Altar. Pasti nyariin. Nitip salam buat ibumu ya, Nin. Mama mengusap pundak Kanina dan tersenyum ramah pada menantunya itu. Sepertinya Mama juga sadar bahwa sikap Gendis dari tadi begitu dingin pada Kanina. Ia jadi tidak enak hati. Kanina lantas mengangguk dan membalas dengan senyum tipis. Ia menyambut hangat pelukan Mama mertuanya saat akan pulang. Tok tok tok. Dis, Mas pulang dulu ya. Gendis memasang muka masam saat Gara membuka pintu. Nanti Mas sering-sering kesini. Sekarang Mas pulang ya. Jawab Gendis jutek. Dis, aku pulang dulu. Lekas sembuh ya. Kanina dengan ragu ikut pamitan. Ucap Gendis dengan malas-malasan. Terlihat sekali ia enggan berkomunikasi dengan iparnya. Dan Gara menyadari hal itu. Ya sudah, Mas pulang. Gara menghela nafas, mengusap kepala Gendis dan meninggalkan kamar gadis itu. Alung sedang duduk bersandar di kursi belakang sembari terus menatap sebuah rumah. Beberapa saat yang lalu, ia baru tiba dari bandara. Kini ia sedang menunggu seseorang. Dari belakang, ia melihat sebuah mobil datang. Mobil yang sama saat ia datang ke masjid besar saat acara pernikahan Kanina. Kamu yakin itu bukan anak dari suaminya yang sekarang? Tanya Alung yang tidak mau salah langkah. Sesuai informasi yang saya dapat, sepertinya bukan, Tuan. Alung diam sesaat, matanya tertuju pada mobil yang kini sudah berhenti dan akan masuk garasi. Klek, pria itu akhirnya memutuskan untuk turun. Ia akan menemui Kanina sekarang. Kanina, Gara menoleh saat ada yang memanggil nama istrinya. Sedangkan Kanina, ia tidak mendengar karena bertepatan dengan suara motor yang lewat di belakang mereka. Tangan Gara perlahan mengepal, rahangnya mengeras. Untuk apa pria brengsek itu ke rumahnya? Nin, masuk. Hah? Kanina menatap ke arah suaminya. Dilihatnya Gara menatap benci pada sosok di seberang. Baru sadar itu adalah pria yang menodai dirinya. Kanina langsung terhenyak. Masuk, titah Gara dengan tegas. Kunci pintunya. Tambah Gara sekali lagi. Pria itu kemudian menaikkan lengan bajunya. Sepertinya sudah siap berduel dengan Alung, pria yang sudah merusak hidup istrinya.